Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Rehani Sari dengan NIM 23110029, Afrilia Pratiwi dengan NIM 23110043, Habibah Nurul Hidayah dengan NIM 23110037. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistika kami yang berjudul Uji T Tidak Berpasangan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baiklah, masuk saja kita dengan materi yang pertama yang akan dijelaskan dengan rekan saya, Aprilia Pratiwi. Baiklah, saya akan menjelaskan uji T tidak berpasangan, yaitu uji T independen atau juga dikenal sebagai uji tidak berpasangan adalah uji hipotesis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok dengan dua variabel numerik atau rasio dan interval. Yang kedua, kapan kita menggunakan uji T independen? Uji T independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen berdasarkan variabel numerik atau rasio dan interval. Uji ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, seperti membandingkan skor tes rata-rata siswa laki-laki dan perempuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam performa akademik. Jika ini juga dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas dua jenis pengobatan yang berbeda atau untuk membandingkan kinerja dua produk yang berbeda. Berikutnya ada cara kerja uji T independen. Uji T independen bekerja dengan membandingkan rata-rata dua kelompok dan menentukan probabilitas bahwa perbedaan antara rata-rata disebabkan oleh kebetulan. Uji ini mengasumsi bahwa dua kelompok tersebut independen dan memiliki varian yang sama. Uji menghasilkan nilai T yang dihitung dengan membagi perbedaan antara rata-rata kedua kelompok dengan kesalahan standar perbedaan. Nilai T kemudian dibandingkan dengan nilai kritis berdasarkan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang diinginkan. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritis, maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Berikutnya, interpretasi uji T independen. Untuk menginterpretasi hasil uji T sampel independen, kamu perlu membandingkan nilai T dengan nilai kritis berdasarkan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritis, maka terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Dan Anda dapat menolak hipotesis nol bahwa tidak terdapat perbedaan. Jika nilai T lebih kecil dari nilai kritis, maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Dan Anda gagal menolak hipotesis nol. Selanjutnya ada kasus seorang peneliti akan melihat perbedaan pengetahuan mahasiswa pada mata kuliah statistika antara yang diajarkan dengan metode A dengan metode B. Selanjutnya ada syarat pengguna uji. Yang pertama ada uji normalitas atau syarat wajib. Uji normalitas jika tidak normal maka pasangannya yaitu uji non-parametrik yang dinamakan uji Mann-Whitney-U. Dan yang kedua ada uji homogenitas atau syarat tambahan. Uji homogenitas kalau apabila uji T-nya tidak homogen, maka menggunakan uji T dengan varians tidak homogen. Baiklah, langsung saja kita memasuki uji data SPSS-nya. Baiklah, di sini kita memasuki data view yang ada pada halaman ini yaitu metode dan pengetahuan mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke analisnya dan tekan compare main dan klik independent sample t-testnya. Nah, di sini ada hasil data outputnya. Yang ini uji tabel pertamanya ada grup statistik, yaitu ada metode, N, mean, dan
standar deviation, standar error mean. Kemudian pada tabel kedua kami peroleh nilai signya yaitu 0,537. Maka kedua data adalah homogen jika data lebih dari 0,05, sehingga yang digunakan adalah data T varians homogen. Kemudian pada uji ketiga yaitu uji t-testnya, kami memperoleh hasil signya yaitu 0,905. Berdasarkan data tersebut bahwa nilai signya 0,905, dengan demikian nilai signya besar dari 0,05. Secara statis, kita dapat menyimpulkan yaitu tidak ada perbedaan pengetahuan antara mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran dengan metode A dan metode B. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.